kedua, yang ketiga nanti akan Ibu jelaskan pada saat kegiatan atau aktivitas. Bisa dipahami? Bagi ya. Sudah semua? Oke, silakan. Yang pertama, kamu gambar emoticon atau emoji yang menggambarkan diri kamu sekarang atau akhir-akhir. Yang gede jangan kecil-kecil ya, yang besar udah pakai tangan seperti ini. Nggak usah.
atau baju teman kalian. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bisa dipahami? Ya. Go, silahkan kalian saling bergerak.
kedua, apa yang kamu rasakan ketika memberikan dukungan kepada temanmu? Apa yang kamu rasakan ketika memberikan dukungan kepada temanmu? Kamu kan tadi baca tuh cerita dari teman-temanmu, kemudian kan kamu memberikan dukungan, ya. Yang kamu rasakan apa? Ketika ada temanmu yang sedang sedih atau senang, kamu kasih dukungan, itu rasanya bagaimana? Siapa yang mau menjawab? Oke, Mbak. Senang. Kemudian ada perasaan puas nggak? Ada. Pasti ya. Ada perasaan puas ketika kita bisa memberikan dukungan untuk orang lain. Baik. Yang ketiga, apa yang kalian rasakan saat tahu ternyata banyak teman yang mengalami emosi sama? Contohnya, itu senang ada banyak ya. Kemudian ternyata kita ini satu kelas ada juga yang sedang sedih. Sama ternyata dengan kita. Kira-kira perasaan kita bagaimana ketika Anda mengetahui bahwa di dunia ini yang punya perasaan atau emosi yang sama itu banyak kok. Apa yang kamu rasakan? Apa? Sedih? Itu perasaan apa yang dirasakan oleh teman atau orang lain, itu dinamakan sikap empati. Yang terakhir, adakah situasi yang mirip dengan pengalaman kalian setelah membaca cerita tadi, cerita temanmu yang ditempel di dada, kemudian kamu memberikan dukungan? Adakah yang mirip? Ada? Oke, baik. Nah, dari kegiatan tadi bisa direfleksikan bahwa kamu harus mampu mengenali emosi yang sedang kamu rasakan, dan boleh juga kamu tahu bagaimana emosi dari teman-teman kamu. Kemudian setelah tahu bagaimana, kita diharapkan untuk mampu memberikan dukungan. Lakukan aktivitas emoji berjalan, kamu kan tadi berkeliling ya teman-teman. Kemudian saling memberikan dukungan, kalian merasakan perasaan senang karena kalian mendapatkan dukungan dari teman-teman, ya kan? Kita masuk ke konseptualisasi anak-anak. Setelah kita melakukan aktivitas, kemudian kita merefleksi bersama kegiatan yang sudah kita lakukan, maka kita masuk ke konseptualisasi. Untuk itu, kamu bisa baca di depan, kelola emosi. Apa definisi dari kelola emosi? Ada yang bisa membacakan? Oke, Ainun, silakan dibacakan dengan suara yang lantang dan keras. Kelola emosi atau regulasi emosi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengatur, dan menyikapi perasaan diri sendiri secara efektif, baik emosi positif maupun negatif, sehingga dapat merespon situasi dengan tepat dan sehat. Kemampuan ini melibatkan memantau dan mengubah intensitas serta ekspresi emosi agar tidak berlebihan atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Bagus, terima kasih Ainun. Jadi, kelola emosi adalah kemampuan kita, ya, kemampuan kita untuk mengenali, memahami, mengatur dan menyikapi perasaan diri kita. Kamu pasti pernah merasakan, ini perasaan apa sih? Ini emosi apa sih yang muncul? Apakah saya sedang marah? Apakah saya sedang bahagia? Apakah saya sedang sedih? Itu kamu wajib untuk mengenali terlebih dahulu. Adakah yang belum bisa atau belum sanggup untuk mengenali emosinya masing-masing? Semuanya sudah bisa ya? Nah, misal nih contoh ya, di dalam kelas ada temenmu yang merebut pulpenmu secara paksa. Kira-kira emosi apa yang muncul? Marah. Apakah seketika kamu mau nonjok? Ya. Kira-kira kalau misalnya langsung nonjok terjadi apa? Adu jotos atau perkelahian ya, dan akan memakan korban. Sebaiknya apa yang harus kalian lakukan? Astagfirullah. Kemudian apa lagi? Mendekatkan diri. Apakah menyadari bahwa dia salah langsung meminta maaf? Ada beberapa cara.
Dalam. Tadi Alvin kuenya direbut sama temennya. Emosi. Ketika langsung jotos itu langsung terjadi perkelahian. Maka yang bisa dilakukan Alvin adalah yang pertama menarik nafas atau mengambil nafas dalam-dalam. Namanya jeda. Sambil beristighfar boleh? Alvin bisa dengan sikap yang baik. Kita akan berlatih bersama untuk mengambil jeda. Ketika kita emosi marah, meledak-ledak, menggebu-gebu, perasaan yang puncak, yang pertama harus kita lakukan adalah mengambil jeda atau mengambil nafas dalam-dalam. Coba kita praktek bersama. Silahkan ambil nafas yang dalam lewat hidung. Keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Lagi, sekali lagi. Keluarkan lewat mulut. Itu membuat kita jauh lebih tenang ya, jauh lebih tenang. Begitu ya anak-anak. Yang kedua, perubahan pola pikir. Ya, perubahan pola pikir. Memikirkan ulang, reparasi kejadian secara kognitif untuk mengubah intensitas emosi. Aktivitas fisik, melakukan olahraga. Kalau coba ibu tanya dari kalian, ketika emosi yang biasa kalian lakukan apa? Yaitu kan apa namanya emosi yang muncul. Nah, dari marah itu kamu ngapain? Oh, banting diri, nangis, terus apa lagi? Ketawa, marah itu ketawa. Ada yang melampiaskan rasa emosi, misalnya marah itu sebelah itu misalnya, atau dengan diri jalan-jalan, atau olahraga fisik, bal-balan biar energinya hilang ya. Bisa disalurkan dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian ekspresi diri, berbicara dengan orang lain atau menulis jurnal untuk mengekspresikan perasaan dan menyelesaikan situasi yang ada. Contoh tadi ya, ceritakan kamu itu kan tadi nulis teman kuliah kasih dukungan. Nah, yang terakhir adalah mencari dukungan, berbicara dengan orang terdekat atau profesional. Kamu kalau punya masalah cerita dengan siapa? Biasanya ya. Bisa dengan teman, bisa dengan orang tua, bisa dengan guru BK. Kalau diundang nanti menjadi meledak. Ya, seperti itu karena konsep kualisasi yang bisa kita bangun bersama dari gelombang emosi ini ya. Ada beberapa hal yang bisa diambil ya, manfaat atau hikmah dari kegiatan makna yang sudah kalian lakukan tadi. Oke? Makna dari emoji berjalan tadi setelah kalian melakukan refleksi karena mendapatkan dukungan, ada perasaan senang, kemudian kita konsepkan, kita yang pertama harus mengenali dan memahami emosi yang muncul dalam diri kita. Kemudian mampu mengekspresikannya secara wajar atau tidak berlebihan. Ketika kamu tidak sanggup
Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan. Pak ini yang sudah membacakan ceritanya hari ini merasa takut tapi berusaha mencoba untuk lebih tenang lagi dengan belajar. Oke, baik. Coba kalian silahkan nanti diperlihatkan ke depan untuk jurnal emosi yang sudah diisi. Ya, coba semuanya diangkat. Semuanya diangkat jurnal emosinya. Dari